Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah itu akan menjadi waktu terbaik untuk kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan dan tolonglah kami, supaya kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sukacita kita hari ini, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, masih di hari ini kita bicara lagi tentang ketekunan. Kita masih bicara lagi ketika kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena itulah yang memang kita alami tiap-tiap hari dalam hidup kita. Saya ingin memulai khotbah ini, saudara-saudara, dengan mengatakan coba renungkan sejauh mana kita kuat, sejauh mana kita bisa bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan hidup. Kadang-kadang orang sudah pesimis sekali. Kadang-kadang orang sudah tidak mampu lagi percaya diri. Dan juga sekaligus percaya Tuhan. Orang itu kalau pacaran, kalau dia mengalami tantangan-tantangan terlalu banyak, ada kemungkinan dia lebih dekat dalam pikiran, lebih baik berhenti. Lebih baik putus. Untuk apa kalau kita menjalani hidup ini hanya dengan menderita? Tetapi itu sebuah proses yang berjalan. Mungkin juga ya betul, mengalami masalah demi masalah, kita lihat ini bagian dari ketidakcocokan toh, jadi berhenti. Itu pacaran. Itu berbeda dengan ketika kita mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan itu menyertai kita dalam perjalanan kita. Kadang-kadang kita merasa sangat sendiri. Apakah Tuhan tidak ada? Sejumlah orang kan protes. Daud dalam pelariannya, seperti di lorong-lorong kematian. Mazmur 23. Seperti di lembah kekelaman. Apakah memang dia sendiri di situ? Tidak. Dia mendengar ada bunyi tongkat Tuhan yang mengikutinya. Dia mendengar ada gada Tuhan. Dan dia tahu ini Tuhan mengikuti saya. Dia sadar dia berdosa. Siapa saya sampai Tuhan mengikuti saya? Siapa saya? Tapi dalam perjumpaan itu dia yakin sekali. Saya memang gagal bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan yang mengikuti terus-terus bahkan di lorong-lorong kematian. Dia tahu Tuhan akan menyiapkan hidangan baginya di hadapan para lawan. Tuhan pasti mengurapi dia menjadi imam bagi keluarga dan bagi bangsa. Dan karena itu dia berdiam diri di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini sebuah refleksi sederhana untuk menolong kita membawa kita ke dalam sebuah pemahaman tentang bagaimana ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh
jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ujian itu, saya lihat anak-anak yang ujian ini. Ada yang siap sekali, ada yang tidak siap, ada yang acuh tak acuh. Yang sudah sangat siap itu dia bilang coba ujian, sudah nah baik. Yang tidak siap itu dia berharap supaya kalau bisa tidak jadi ujian. Bahkan ada murid yang berani berdoa minta kalau boleh guru sakit supaya ujian tidak jadi. Yang acuh tak acuh itu dia ikut saja, tapi dia kalau bisa dia pakai berbagai-bagai cara untuk dapat mengerjakan pekerjaannya. Saudara, lantas bagaimana dengan kita? Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Karena di dalamnya ada ukuran untuk menjelaskan sejauh mana perjalanan kita dengan Tuhan. Semua pencobaan ini mestinya, semua pergumulan ini mestinya dihadapi secara baik dan benar. Untuk menghadapi secara baik dan benar itu memang kita hanya akan berjalan seperti dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Pembacaan tadi kemudian menolong kita untuk memahami bahwa kalau kita tetap bertahan di sana, dalam pencobaan-pencobaan itu, maka dia akan menghasilkan 3 hal yang penting sekali dalam hidup kita. Sekaligus ini menjadi bagian yang menarik sekali. Pertama, kamu akan menjadi sempurna. Kamu akan menjadi sempurna. Apa maksud dari sempurna ini? Ini sangat berkaitan dengan persembahan yang mau dibawa kepada Tuhan. Sebuah persembahan yang sempurna. Ini sangat berkaitan dengan persembahan di zaman dulu itu kalau dia dalam lupa ternak. Ternak ini sudah menjadi ternak yang sudah pantas untuk dipersembahkan. Tidak bercacat, tidak bercela. Dia baik sekali, dia tambun, tidak terpotong dia punya telinga atau lain sebagainya. Sempurna. Kalau kamu tetap bertahan, kamu memperoleh buah yang matang itu dan kamu menjadi sempurna. Ketika tanya apa yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan, saya mempersembahkan seluruh hidup saya. Pantas, iya. Karena saya bertahan di dalamnya. Walaupun ujung-ujungnya waktu cek kenapa bisa bertahan, ini semua juga dari Tuhan, ini semua juga karena Tuhan. Tapi kita kemudian menjadi sempurna. Tubuh kita pantas dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang masih mempersembahkan uangnya. Banyak orang mempersembahkan hulu hasilnya. Tapi tidak banyak orang mempersembahkan dirinya. Banyak orang mengatakan mempersembahkan dirinya. Tetapi itu hanya sekedar kata-kata yang terucap dan didengar oleh manusia. Tapi tidak utuh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Persembahan ini harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan kiranya berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bertahan saudara-saudara, kita akan menjadi sempurna. Korban yang sempurna sampai akhirnya. Luar biasa. Kedua saudara, kalau kita bertahan, maka bukan saja kita menjadi sempurna tetapi kita menjadi lengkap. Lengkap yang dimaksud itu adalah lengkap di seluruh bagian. Tidak kurang. Paling tidak dalam konteks manusianya adalah pikiran, perkataan, perbuatan. Menjadi satu. Ini menjadi lengkap. Ini yang hari-hari kita dengar tentang integritas, kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bahwa ketika kita bertahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Sempurna di semua bagian. Hewan kurban tadi, persembahan diri tadi, menjadi tidak lengkap ketika kita hanya memberi diri kita aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan rohani, kegiatan gereja. Tapi dia tidak membawa pikiran dan perasaan kita utuh di sana. Semua bagian menjadi utuh di sana. Tidak setengah-setengah, tidak satu-satu, tidak dengan mengeluh, tidak dengan berbagai-bagai perbantahan, tapi datang dengan utuh. Saudara bisa membayangkan keutuhan ini yang kemudian membuat kita terus berdiri. Tidak terpisah antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga ketika kita berada di tengah-tengah berbagai pencobaan, buah yang dihasilkan itu adalah buah yang matang. Masak. Di Kupang bilang masak di pohon. Bukan peram. Kadang-kadang orang peram, avokado rentaro di beras, separuh pakai karbit. Kelihatan sudah masak, sudah noe begini, tapi dia pembuat tidak enak dimakan. Yang dimaksudkan di sini ini saudara-saudara adalah yang utuh betul-betul, dia menyatu dengan pohon dan dia matang di sana. Luar biasa. Hal yang ketiga saudara-saudara adalah bahwa orang-orang yang bertahan itu di dalam berbagai-bagai pencobaan itu akan dibuatnya tak kurang satu apapun. Tidak kekurangan dalam segala hal. Tidak kekurangan. Sempurna, lengkap, tidak kekurangan. Kalau tadi sempurna berkaitan dengan persembahan diri. Terus lengkap itu berkaitan dengan kesatuan antara pikiran, perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka yang ketiga ini menjadi tidak berkekurangan, itu berkaitan dengan berkemenangan. Tidak ada celah. Bertahan sampai akhir dengan cara yang benar. Bertahan sampai akhir dengan cara yang benar. Dan kemudian dia beroleh kemenangan-kemenangan. Kemenangan itu dicapai dalam proses terus menerus. Tiap hari. Sampai akhir. Dan dia beroleh kemenangan. Apa maksud ini semua saudara-saudara? Sebab kadang-kadang kita tidak mampu bertahan. Ada 1-2 waktu kita bertahan. Ada 1-2 pencobaan kita bertahan. Lebih dari itu kita tidak bertahan. Lantas kita mengalah pada kalimat ini. Memang roh itu penurut, tapi daging lemah. Itu membuat kita tidak bertahan sampai akhir. Kita mengingat-ingat sebuah peristiwa masa lalu saja di mana kita kelihatan begitu kuat dan bertahan. Tapi ke depan atau pada kondisi sekarang kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita tidak kuat, tapi kita bangga dengan yang kemarin. Saudara-saudara, mari kita lihat sekarang. Ini sesuatu yang menolong kita untuk paham bahwa ini sebuah kesatuan secara menyeluruh antara persembahan, kesatuan yang lengkap, dan sekaligus tetap bertahan sampai berkemenangan. Terus menerus terjadi dalam hidup kita. Tidak musiman. Tidak mutan itu. Dia terjadi terus menerus secara tetap. Di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan. Menghasilkan buah yang baik. Saudara kalau beli buah itu. Kadang-kadang kan saudara marah. Kalau yang kemarin itu ternyata yang saudara beli itu tidak baik isinya kan. Kita berharap bahwa buah yang kita dapatkan itu buah yang baik. Isinya baik, rasanya baik. Karena dia dari pohon yang baik. Jangan cepat-cepat dipanen kalau belum matang. Kalau tidak nanti dia rusak. Kalau sudah matang itu juga jangan lepas dia terlalu lama karena kelelawar bisa ambil.
Dia harus segera berfungsi. Dan fungsi itu adalah fungsi terus menerus. Lalu bagaimana supaya buah ini kemudian tetap bisa aman, baik, matang dan seterusnya dan bisa berfungsi. Pemilik pohon itu, pemilik tanaman itu selalu memperhatikannya tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Supaya dia terus di situ. Dia punya soal tuh kadang-kadang karena tadi kita merasa kita sangat sendiri. Kita protes kepada Tuhan Allah. Kenapa Tuhan membiarkan kita terlampau sendiri? Hari ini saya ingin mengatakan kita tidak sendiri. Tapi Tuhan sementara melatih kita untuk bisa kuat. Untuk bisa tetap bertahan. Saudara sudah putus asa kah dengan masalah-masalah hidupmu? Saudara mau melarikan diri kemana? Sebab sejauh kita melarikan diri di sana Tuhan ada. Kemana? Ke atas langit atau ke dalam air di bawah bumi? Atau kemana? Selalu ada Tuhan di sana. Saudara-saudara, kesatuan yang luar biasa antara sebuah korban yang sempurna, keutuhan dari sesuatu yang sempurna, semua bagian itu lengkap, saudara-saudara. Sekaligus juga adalah kemampuan untuk bisa bertahan di dalam situ sampai akhir memperoleh kemenangan. Itu semua diletakkan pada cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Tidak salah. Dan semua yang benar, semua yang baik itu, itulah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa sukacita bagi kita semua sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami sempurna dalam persembahan diri kami kepada Tuhan. Kami menggumulinya tiap-tiap hari tapi kadang-kadang kami lari, kami angkat tangan. Mungkin karena kami terlalu berharap pada diri kami. Tuhan yang lebih mengenal kami mohon Tuhan tolong kami. Supaya kami sempurna, kami lengkap dan kami tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih banyak ya Allah Bapa kami di sorga. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Untuk terus berjuang sampai kami memperoleh kemenangan. Dan perjuangan itu adalah perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.